Di dunia Islam, Arab Saudi bukan sekadar negara. Di dunia Islam, Arab Saudi bukan sekadar negara. Ia adalah pusat spiritual umat Muslim, tempat berdirinya dua kota paling suci, Mekah dan Madinah. Setiap tahun, jutaan orang dari seluruh dunia datang ke tanah ini untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Namun di balik perannya sebagai penjaga tanah suci, ada sebuah pertanyaan sejarah yang terus muncul dan seringkali menimbulkan perdebatan. Apakah keluarga kerajaan Arab Saudi merupakan keturunan Rasulullah Muhammad? Pertanyaan ini bukan cuma soal silsilah darah, tapi juga menyangkut sejarah kekuasaan, legitimasi politik, dan hubungan antara agama dan negara dalam dunia Islam modern. Untuk memahami jawabannya, kita harus menelusuri kembali sejarah bangsa Arab, tradisi nasab, dan perjalanan panjang kekuasaan di Jazirah Arab. Bagi bangsa Arab, nasab atau garis keturunan punya makna yang sangat penting. Jauh sebelum Islam datang, identitas seseorang ditentukan oleh suku dan klannya. Kehormatan, perlindungan, bahkan posisi sosial, semuanya ditentukan oleh siapa leluhur mereka. Ketika Islam hadir, Rasulullah memang menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari darah dan keturunan, melainkan dari ketakwaan. Tapi dalam praktik sosial dan politik, tradisi nasab ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, terutama ketika kita bicara soal kepemimpinan dan otoritas. Kita tahu, Rasulullah Muhammad berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari klan Bani Hashim. Nasab beliau tercatat dengan sangat jelas dalam berbagai sumber sejarah Islam. Keturunan biologis Nabi tidak berlanjut melalui putra-putranya yang wafat di usia muda, melainkan melalui putrinya, Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan inilah lahir Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Dan dari dua sosok inilah, garis keturunan Rasulullah berlanjut hingga hari ini, dikenal dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Selama berabad-abad, keturunan Nabi Muhammad ini punya posisi istimewa dalam masyarakat Islam. Mereka tidak selalu menjadi penguasa tertinggi, tapi sangat dihormati sebagai Ahlul Bait atau keluarga Nabi di wilayah Hijaz. Khususnya Mekah dan Madinah, kepemimpinan lokal selama ratusan tahun berada di tangan para Syarif Mekah yang merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali. Bahkan kekuatan besar seperti dinasti Abbasiyah, Mamluk, hingga kekhalifahan Utsmaniyah pun mengakui peran para Syarif ini sebagai pengelola tanah suci. Sementara itu, jauh dari Hijaz, di wilayah Najd yang kering dan keras di jantung Jazirah Arab, hidup berbagai suku Arab yang relatif terisolasi dari pusat-pusat kekuasaan Islam. Dari wilayah inilah keluarga Al-Saud berasal. Leluhur mereka yang paling dikenal dalam catatan sejarah adalah Mani bin Rabi'ah Al-Muraidi, seorang tokoh lokal yang hidup pada abad ke-15 dan mendirikan permukiman bernama Diriyah. Dari tempat inilah cikal bakal kekuasaan keluarga Al-Saud dimulai. Sekarang nasab keluarga Al-Saud adalah bagian dari bangsa Arab Adnani. Tapi mereka bukan berasal dari suku Quraisy dan bukan pula dari Bani Hashim. Tidak ada satupun sumber sejarah Islam yang kredibel, baik yang klasik maupun modern, yang pernah menyebut keluarga Al-Saud sebagai keturunan Rasulullah Muhammad. Jadi, identitas mereka bukan dibangun di atas garis kenabian, melainkan pada kepemimpinan lokal dan kekuatan suku. Kebangkitan keluarga Al-Saud tidak bisa dilepaskan dari sebuah aliansi penting yang terjadi pada abad 18. Saat itu, Muhammad bin Saud, pemimpin Diriyah, menjalin kerjasama dengan seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ulama ini membawa gagasan pemurnian ajaran Islam yang menentang praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari tauhid murni. Kesepakatan mereka sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Keluarga Saud menyediakan kekuatan politik dan militer, sementara ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan legitimasi keagamaan. Aliansi ini melahirkan kekuatan baru di Jazirah Arab. Dengan semangat ideologis dan kekuatan senjata, Al-Saud mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka menaklukkan wilayah Najd
dan bergerak menuju Hijaz. Dalam proses ini, terjadi benturan keras dengan tradisi keagamaan setempat, termasuk dengan para syarif Mekah yang merupakan keturunan Rasulullah. Banyak situs bersejarah dan makam yang dihancurkan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pemurnian yang mereka anut. Konflik ini akhirnya menarik perhatian Kekhalifahan Utsmaniyah yang saat itu masih memegang kedaulatan formal atas Hijaz. Beberapa kali kekuatan Al-Saud berhasil dipukul mundur. Namun, seiring melemahnya Utsmaniyah pada awal abad ke-20 dan masuknya kekuatan kolonial Eropa ke Timur Tengah, peta politik kawasan berubah drastis. Di Hijaz, kekuasaan sempat berada di tangan keluarga Hashemid, yang juga merupakan keturunan langsung Rasulullah. Mereka bahkan berperan penting dalam revolusi Arab melawan Utsmaniyah dengan dukungan Inggris. Tapi harapan mereka untuk membangun sebuah kerajaan Arab yang besar tidak sepenuhnya terwujud. Antara tahun 1924 hingga 1925, pasukan Abdulaziz bin Saud melancarkan serangan besar-besaran ke Hijaz. Akhirnya, Mekah dan Madinah jatuh ke tangan Al-Saud dan keluarga Hashemid terpaksa meninggalkan Tanah Suci. Sejak saat itu, kepemimpinan atas dua kota suci Islam tidak lagi berada di tangan keturunan Rasulullah. Pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi secara resmi berdiri. Legitimasi negara ini tidak bertumpu pada nasab kenabian, melainkan pada kontrol atas wilayah, aliansi keagamaan dengan para ulama, serta kekuatan politik dan militer. Penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar kemudian mengubah Arab Saudi menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Minyak, diplomasi internasional, dan peran strategisnya dalam dunia Islam menjadi pilar utama kekuasaan Al-Saud hingga hari ini. Kalau kita lihat dari perspektif Islam, sebetulnya tidak ada ketentuan teologisis yang mewajibkan seorang pemimpin umat Islam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Kepemimpinan dalam Islam lebih menekankan pada aspek keadilan, amanah, dan kemampuan memimpin. Namun pada saat yang sama, Islam juga memberikan penghormatan khusus kepada Ahlul Bait dan mendorong umat untuk mencintai serta menghormati mereka. Disinilah sering terjadi kebingungan antara kemuliaan spiritual dan legitimasi politik. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan bisa berpindah tangan, sementara nasab akan tetap tercatat dalam ingatan umat. Jadi, jawaban singkatnya, keluarga Al-Saud bukan keturunan Rasulullah, dan mereka juga tidak pernah mengklaimnya secara resmi. Mereka adalah penguasa yang lahir dari dinamika politik, aliansi agama, dan perubahan global. Sementara itu, keturunan Rasulullah tetap ada dan tersebar di berbagai penjuru dunia, meskipun mereka tidak lagi memegang kendali atas tanah suci. Memahami fakta ini bukan untuk menilai siapa yang lebih mulia atau lebih benar, melainkan untuk melihat sejarah secara jujur dan utuh. Arab Saudi hari ini adalah sebuah realitas politik modern, sedangkan keturunan Rasulullah adalah realitas sejarah dan spiritual yang tetap hidup di hati umat Islam. Di antara keduanya, sejarah berdiri sebagai saksi bahwa kekuasaan dan nasab adalah dua hal yang berbeda, dan pada akhirnya, sejarah mengajarkan satu hal penting. Kebenaran tidak selalu berada di tangan penguasa, tetapi selalu meninggalkan jejak bagi mereka yang mau menelusurinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.